penerapan pertanian, pertambangan, bencana harus menjadi ini tidak dilakukan. Belum lagi yang pada bahasa ini ada bukan Walagae. Ini adalah namanya lembah Walagae yang musim kemarau kekeringan. Ini kan bersiklus berjalan terus begitu. Ini sebenarnya sepertinya kita melawan sunnatullah. Ya. Bahwa hal ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi bahwa karena Allah selalu menurunkan air dalam bentuk hujan. Kenapa bisa kering kalau di musim kemarau? Beda kalau kita di daerah gunung, itu memang hujannya satu kali satu tahun. Kalau kita ini lama hujannya. Oleh itu, salah satu solusi mungkin untuk menyiasati keadaan ini, dan ini harus dari kebijakan, yaitu memperbanyak sumur resapan. Mungkin bicara tidak soal geopark, tapi sedikit menyinggung soal ada dari yang bulan lalu, bulan Mei, awal Mei terjadi banjir dari dulu dan berimbas di Pindrang, dan lain. Yang saya berpikir setelah saya baca data tahun lalu ada rekomendasi bahwa pengolahan tambang di daerah Tatimodo itu di Makindo itu bersoal yang mungkin dia punya realisasi tidak jalan. Saya kira seperti inilah pengurus IKA di wilayah yang berdampak memberikan kritik. Yang saya mungkin ini bukan pertanyaan tapi permintaan, apakah SHP poligon untuk peta Sulawesi Geologi bisa diberikan, Kak? Kebetulan tadi ada beberapa pesan dari teman-teman geologi yang membutuhkan SHP-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan akan diresmikannya Ya. Kareloy tadi yang disebut. Iya, betul. bendungan. Itu ada sedikit harapan dari pembangunan yang menghabiskan anggaran ratusan miliar. Tapi pasca diresmikan Pak Presiden, sampai hari ini kami warga Jeneponto untuk melihat manfaat dari irigasi Kareloy. Saya mau lihat ini kadang seperti apa sebenarnya pemetaan geologi sehingga hari ini belum ada fungsi sama sekali, maka semakin parah. Setahu saya sebelum ada Kareloy ini kehidupan warga Jeneponto baik-baik saja. Kalau ada biaya proyek ratusan miliar, makin parah, makin banyak lahan yang kekeringan, makin banyak water balance-nya seperti apa. Ini yang perlu kita ingatkan adalah water balance ini kita tidak melihat secara administrasi. Oke. Ini yang penting, sehingga bagaimana kita bisa memetakan kondisi potensi existing air tanah di bawah permukaan seperti apa, kemudian kebutuhannya untuk dikendalikan kemana. Nah, kalau kita sudah bisa melihat water balance yang berkecukupan, rekayasanya seperti apa. Nah, rekayasa inilah saya kira tadi saya sepakat bahwa rekayasa ini setelah kita mungkin kaji secara ilmiah, ini bisa menjadi bahan untuk kebijakan di dalam hal implementasi skenario-nya di daerah penyangga seperti apa, di daerah perbukitan seperti apa, daerah terdampak seperti apa. Sehingga mungkin advokasi ini, pendampingan ini kita bisa hadir di situ. Mungkin gitu Pak. Saya kira sepakat itu kebijakan. Yang kedua, banjir luwuk. Banjir luwuk ini kita tidak bisa mengatakan bahwa yang memikirkan orang luwuk saja. Tetapi hinterland dari Latimojong ini kita harus duduk sama-sama. Pertama, pandangan geologinya seperti apa, kemudian perencanaan seperti apa, yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir ini seperti apa, sehingga di situ ini kan alam selalu ada keseimbangan. Mungkin ini kita sudah berencana keseimbangannya, tetapi ada yang mungkin tidak begini, sehingga kita mungkin harus duduk sama-sama. Sehingga nanti tidak ada rekayasa, tetap ada rekayasa. Oke, kita berbicara bagaimana tambangnya, pelaku tambangnya. Perlu kita mungkin duduk sama-sama. Bagaimana good mining practice-nya? Pengelolaan tambangnya bagaimana? Mungkin di sinilah kita tugasnya IKA Enreka, IKA Luwu, IKA Sintrap duduk sama-sama, hadirkan Mas Windo
Iya. Kemudian bagaimana konsep good management practice dan implementasi yang telah dilakukan. Tetapi dari situ kita harus punya data juga. Kita harus memiliki data. Iya, Ya, iya. sampai kita menyalahkan pemerintah jelas dari kita. Ini yang kita harus mungkin sebagai adanya bahwa ada itu irisannya dengan gangguan-gangguan strukturnya di situ. Kemudian juga perlu kita pikirkan laju erosi dan sedimentasinya, jangan sampai umur bendungan ini belum sampai sudah terendapkan erosi dan sedimentasinya di situ. Ini dari dulu, sehingga Kelara jangan kita berpikir di kontor. Kelara harus duduk goa sama. Informasi tentang Toraja di, ya betul. Oke. Terima kasih dari Sekretaris IKA Toraja Utara. Tadi yang pertama mungkin saya komentari terkait dengan blue energy dan green energy. Kalau saya lihat mungkin bahasa lain dari SDGs yang selama ini pemerintah gaungkan, dulunya kan MDGs, Millennium, sekarang Sustainable SDGs, ya. Development, ya. Karena saya lihat tadi itu persis dengan tujuan dari SDGs terkait dengan blue dan green economy. Jadi intinya itu adalah bagaimana sebuah pembangunan itu berkelanjutan dan tidak meninggalkan aspek-aspek lingkungan, karena kita sudah lihat sendiri suatu kebetulan bahwa akhir-akhir ini kita didera dengan begitu banyaknya bencana longsor di mana-mana, khususnya juga kami di Toraja, Taman Toraja dan Toraja Utara, mereka itu luar biasa Longsor juga tuh. Ya, longsor dan banjir. Nah, yang dulunya itu sangat jarang terjadi, sekalipun hujan lebat itu tidak terjadi hal seperti yang baru-baru. Nah, mungkin ini gunanya kita berIKA pada saat ini adalah bagaimana teman-teman terkait misalnya dari IKA alumni dari kehutanan, dari pertanian, dan sebenarnya kita sangat mengharapkan kehadiran dari Ketua Umum PPIK UNHAS pada saat ini untuk bagaimana memberikan kita apakah satu pencerahan terkait dengan adanya bencana seperti ini, karena kita sangat mengharapkan bagaimana intervensi dari Ketua Umum PPIK UNHAS ini bagi khususnya kita daerah-daerah yang baru dilanda bencana, karena yang harus kita perbaiki sekarang adalah bagaimana memperbaiki atau mengembalikan kondisi tanah.